ruangan kelas 11 saya sangat senang sekali hari ini bisa bersama-sama dengan anak-anak dan juga di sana ada rekan saya Ibu Sukaisa. Silakan melambaikan Ibu Sukaisa. Nah, hari ini kita semua sehat ya? Ada yang sedang sakit? Mama tadi sudah mau pulang ya, kayaknya dia sedang sakit. Sama si Zamri, si apa? Amri ya? Amri ya. Oke. Tidak jadi pulang? Tidak jadi pulang kan, Bang? Masih stay ya. Ada itu saya mau mengajak kalian ada beberapa yel-yel. Gimana Bu? Yel-yelnya? Lanjut. Tentang momentum dan impuls. Kalau saya bilang roket, kalian silakan buat tangannya seperti ini meluncur gitu ya. Oke. Langsung jawab meluncur. Meluncur bukan luncur ya. Roket. Ayunan. Bergoyang. Sama bergoyang tadi tuh. Oke ya. Kalau saya bilang ayunan, bergoyang. Sambil gini coba siapa yang bisa? Goyangnya seperti Zahara. Kata diskusi hari ini. Satu, dia mengangkat tangan ya. Bahkan baru bicara ya. Karena kita harus saling bergantian. Saling bergantian biar maknanya dapat. Selain itu ada lagi diskusi. Menyala bangku. Setuju ya? Kelima ini karena kita akan dalam waktu yang singkat ini akan spektakuler gitu ya. Kalau nanti ada yang nggak senang, nanti kita kasih senang ya. Kasih senangnya seperti yang bilang Waisha, akan ada reward. 11.1 bisa cek di folder link yang semalam. Itu ada saya sisihkan satu berbagai peran seperti yang kita pernah pelajari. Jadi jangan, saya punya pensil magnetik punya Ibu Aisyah harganya. Balik kesepakatan. Tadi kan mau ke IMC kan? IMC mau ke IMC kan? Bukan kayak mau PR yang ada yang lain. A6, B7, C8, D9, ada yang lain. Oke. Waisa berapa? Yang benar. Siapa yang tadi jawab 8? Siapa di sini yang menjadi pembaca slide pertama? Cica. Cica silakan. Yang lain silakan mendengarkan ya. Silakan berdiri Cica. Dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, kebajikan, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Oke, silakan tim Bagas lanjut slide selanjutnya. Tepuk tangan dong, Bagas. Silakan Bagas. Ada yang bisa disampaikan dari slide itu?
Kalau tidak, boleh kita swipe dulu sebentar ke sebelahnya. Oke, biar ibu aja dulu yang ini ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan diagram ataupun peta konsep ya, bahwa sesuai yang dibacakan Kak Nisa tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita adalah manusia. Yang pertama itu yang paling tengah tuh, kalau masih ingat ceramah Pak apa namanya? Hidup. Kalau bahasa Inggrisnya apa tadi Bagas? Survival. Ya. Kemudian bertahan hidup ini dikelilingi dengan 4 kebutuhan lainnya. Di situ ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebebasan, kemudian ada kesenangan dan penguasaan atau power. Nah, gimana sih sebenarnya kelima kebutuhan dasar ini? Sebentar akan dibacakan sama tim Bagas untuk kebutuhan bertahan hidup. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yasmin. Saya akan membacakan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau Survivor. adalah kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagaimana dan komponen psikologis pada kebutuhan. Dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa Bukan Doni sini ya. bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang Tangan untuk dari yang dibacakan sama Yasmin, siapa yang bisa menyimpulkan tanpa membaca slide? Yosi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 saya akan merangkum dan menjelaskan kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini lebih menyangkut pada kebutuhan pangan kita seperti rumah, pakaian, dan sebagainya yang kita perlukan, yang kita gunakan. Dan bertahan hidup ini kita menyangkut juga dalam kesehatan kita, kejasmanian kita, dan juga lain sebagainya. Jika kita sehat atau memiliki kebutuhan yang kita penuhi itu dengan standar, dengan kualitas yang bagus, maka kita bisa bertahan hidup. Terima kasih. Ya, kita butuh rasa aman. Kalau nggak aman, tandanya kena. Saya Mayasari dari kelompok 11-2. Saya akan membacakan kebutuhan hidup selanjutnya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung. Memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasan yang mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi Perkenalkan, nama saya Adani Permadani dari kelas 11-1. Kasih sayang adalah perasaan cinta terhadap seseorang kepada kasih sayang yang diterima orang lain terhadap kita dan untuk merasa diakui orang lain. Nama saya Putri Saleh, saya dari kelompok 11-1. Saya ingin membaca penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu.
menjadi pri atas prestasi dan kepi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut Dan mobil masing-masing ya nak ya. Berarti kamu mobilnya masing-masing. Oke, kali ini saya akan membacakan yaitu 4 kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ini pernah mengalami hal tersebut. Ada nggak dibawa bekal sama orang tuanya tapi bekalnya itu terus? Ada? Nggak pernah dibawakan bekal? Oh, jadi bekalnya bervariasi ya. Jadi kita itu memiliki kebebasan masing-masing untuk memilih hal yang kita sukai dan kita senangi. Oke. Nah, kita next. Lanjut, slide selanjutnya. Oke. Kelompok sambil. 6. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Bukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Terima kasih. Doni tetap stay cool ya walaupun namanya terpakai. Masing ya, menjawabnya masing-masing, tidak berdiskusi. Isi. Enggak. Jarang karena sih juga nggak pandai. Jawab masing-masing ya. Masing-masing yang punya Silakan sapa sah. Sapa, oke ya. muncul. Yang sehat, berolahraga yang teratur dan istirahat yang cukup itu termasuk kebutuhan apa yo? Apa bu? Kebutuhan bertahan hidup. Silakan sayang. Di situ sering nggak usah makanya buat ini aja.
Sudah? Yang jawab sering 64%. Yang jawab yang sering 64,5%. Yang jarang 35,5%. Kelas 11 1. Silakan dihapus. Mana? Ya. Hapus yang ini saya. Kelas 11 1 sayang. Sayang, kelas 11 1. Hidup Marli. Enggak, ini udah mau istirahat. Jam istirahat tuh pakai gimana nih student? Gak apa-apa. Nang, tolong nang. Tolong nang, aku nak minum nang. Yang jawab sering 56,7, yang jarang 43,3. Nah, pertanyaan kedua. Saya selalu meminum air yang sehat, dimasak terlebih dahulu. Itu kebutuhan apa, Mas student? Bertahan hidup. Oke, untuk kelas 11 2 sering 90,3. Berarti berapa yang jarang? 7. 9,7. Kalau persen berarti harus 100 ya. Silakan dibantu Ibu Aisyah ya. Kelas 11 1 sering 83,3. Jarang 16,7. Lalu jujur ya. Ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya senang bercerita pengalaman belajar di sekolah kepada orang tua atau kakak atau abang atau adik. Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa ini diterima. Betul sekali Yosi ya. Nah, untuk kelas 11 2 saya sering 54,8%, jarang 35,5%, tidak pernah 9,7. Siapa lu? Tidak pernah 9,7. Ini nanti kalau dia tambah-tambah enggak? Oke. Sudah? Saya buat kode dong saya. Kita aja yang mau rumuskan. Ini ngapain nih? Gak apa-apa ya. Dah. Kelas 11 1. Wow. 66,7 sering, jarang 33,3. Saya kasih apa dong kode? Ini tadi love, ini survival ya. Survival. Siapa yang mau bantu catat di bukunya? 1-2 itu survival buat. 1-2 itu adalah soal survival. 3 itu love. Minta tolong di bukunya ya karena papannya nggak muat. Ini kayak pemilu nggak sih persen-persen? Iya. Oke, selanjutnya saya senang berteman. Itu kebutuhan apa? Student? Saya senang berteman. Kebutuhan apa? Kebebasan. Oke, silakan yang lain. Kasih sayang dan diterima ya. Silakan dibuat nomor 4, kasih apa ya? Love ya. Persennya yang sering 93 saya. 93,5. Jarangnya 6,5. Kelas 11 1 90 sering, jarang 10.
Saya ingin teman-teman saya menyukai saya. Yes, seperti of course. Love ya, about love ya. Ingin diterima ya. Ketua timnya nanti kami akan bagi berdasarkan tim karena akan ada tugas selanjutnya ya. Ini masih belum selesai. Oke, fix. Maya boleh Maya ke Maya. Sebenarnya sih hadiahnya nggak apa ya, cuman biar kamu semangat aja. Oke, Mas student, silakan istirahat, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, semuanya terima kasih dan selamat pagi. Nanti kita by jaringnya. Anak, Tugas selanjutnya. Apanya nanti akan kami kirim. Yang pertama tampak seperti yang pertama adalah mengerjakan tugas secara mandiri. Tidak tampak seperti menyalin tugas teman. Yang kedua tampak seperti adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Tampak seperti adalah mengumpulkan tugas lewat dari waktunya. Yang ketiga tampak seperti adalah belajar sebelum kelas dimulai. Tidak tampak seperti adalah bermain sebelum kelas dimulai. Yang keempat adalah tempat seperti adalah mampu menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Tidak tampak seperti tidak mampu menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Kelas kami berkompetisi belajar secara sehat. Tampak seperti yang pertama, senang berkolaborasi dengan kelas lain. Yang tidak tampak seperti yang pertama, tidak merasa senang berkolaborasi dengan kelas lain. Yang kedua, tampak seperti menghargai pendapat teman kita. Tidak tampak seperti tidak suka terhadap pendapat teman yang lainnya. Tampak seperti yang ketiga, berlomba-lomba menjawab pertanyaan guru secara sportif. Dan tidak tampak seperti yang ketiga, tidak sportif menjawab pertanyaan guru. Yang keempat, tampak seperti memberikan kesempatan kepada teman untuk tampil. Dan yang keempat, tidak tampak seperti tidak menyukai teman saat tampil ke depan. Oke, good job. Thank you.